Selamat datang di Sini Cerita. Pernahkah kalian mendengar kisah kriminal paling misterius di Jepang yang hingga kini tak terpecahkan? Bayangkan, seorang monster dengan 21 wajah, penculikan, dan ancaman skandal besar-besaran. Apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus Glico ini? Yuk, kita kupas tuntas kisahnya hanya di Sini Cerita. Kisah penculikan dan teror monster berwajah 21 di Jepang. Pada tahun 1982, sebuah perusahaan besar Jepang bernama Glico dipimpin oleh Katsuhisa Ezaki, yang mewarisi posisi tersebut dari ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berjalan lancar, namun kehidupan tenang itu berubah drastis pada tahun 1984 ketika peristiwa misterius terjadi. Pada 18 Maret 1984, sekitar pukul 9 malam, dua orang misterius mengenakan topeng dan membawa pistol menyelinap ke rumah Katsuhisa. Yang aneh, mereka masuk tanpa membobol pintu atau jendela, seolah mereka memiliki kunci rumah tersebut. Setelah masuk, kedua orang itu langsung memutus kabel telepon dan menonaktifkan alarm rumah. Mereka mengikat anak-anak Katsuhisa dan istrinya, Mikieko, yang terkejut serta kebingungan. Meskipun Mikieko memohon dan menawarkan uang agar mereka pergi, penculik hanya mengatakan, "Diam, uang tidak relevan." Mereka kemudian menemukan Katsuhisa sedang berendam di bathtub. Dalam keadaan santai dan tidak berdaya, Katsuhisa langsung diikat dan dibawa pergi oleh kedua penculik dengan cepat dan terorganisir. Tak lama setelah penculikan, Mikieko berhasil melepaskan ikatannya sendiri dan anak-anaknya. Ia segera menghubungi polisi. Karena Katsuhisa adalah pemimpin perusahaan besar, kasus ini langsung menjadi perhatian nasional. Polisi bergerak cepat memeriksa semua orang yang ada dalam lingkaran kehidupan Katsuhisa, keluarga, rekan bisnis, tetangga, dan siapapun yang dianggap mencurigakan. Berita penculikan ini juga tersebar luas di media Jepang, menimbulkan kegemparan di masyarakat. Keesokan harinya, polisi menerima surat tebusan dari penculik yang meminta 1 miliar yen dan 100 kilogram emas, setara dengan 10 juta dolar. Permintaan ini membuat keluarga dan perusahaan Glico kalang kabut, mencari cara memenuhi tuntutan tersebut. Namun, 2 hari kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Katsuhisa tiba-tiba muncul di kantor polisi dalam kondisi selamat dan berpakaian lengkap, meski ia diculik dalam keadaan telanjang. Katsuhisa menjelaskan dalam konferensi pers bahwa ia dibawa ke sebuah gudang. Ketika ikatannya kendor pada dini hari, ia berhasil melarikan diri. Gudang tersebut ternyata terletak dekat dengan kantor pusat Glico, sehingga ia bisa berjalan sebentar dan menemukan 2 petugas rel kereta. Mereka membantunya menghubungi polisi dan mengantarkannya ke kantor polisi. Kisah ini membuat publik dan polisi bingung. Banyak yang merasa ada kejanggalan. Mengapa ikatannya begitu longgar? Mengapa tidak ada penjaga di gudang? Apakah ini benar-benar penculikan atau hanya sandiwara? Pada 10 April 1984, beberapa mobil di luar kantor pusat Glico dibakar oleh pelaku yang tak dikenal. Polisi menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut adalah tindakan sabotase. Lalu, pada 17 April, ditemukan wadah berisi asam klorida di kantor Glico, disertai pesan bahwa tindakan itu adalah ulah 2 penculik. Tak berhenti di situ, perusahaan dan media di Osaka menerima ancaman bahwa mereka telah meracuni produk-produk Glico dengan sianida, yang diletakkan di beberapa minimarket di seluruh Jepang. Ancaman ini menimbulkan ketakutan di masyarakat. Orang-orang khawatir produk yang biasa mereka konsumsi bisa membahayakan nyawa. Perusahaan Glico terpaksa menarik semua produknya dari pasaran, mengalami kerugian hingga 21 juta dolar. Akibatnya, harga saham turun, dan banyak pekerja diberhentikan. Polisi bekerja keras mengusut kasus ini. Namun, setelah memeriksa produk Glico, mereka tidak menemukan jejak racun sama sekali. Situasi semakin membingungkan. Apakah ancaman tersebut hanya tipuan? Monster dengan 21 wajah, sebutan bagi pelaku, terus mengirim surat ejekan kepada polisi,
menyebut mereka tidak kompeten. Pada 26 Juni 1984, Monster dengan 21 wajah menyatakan lewat surat bahwa mereka berhenti mengganggu Glitcho. Namun, meski permintaan maaf disampaikan kepada Katsuhisa, tindakan mereka tak berhenti begitu saja. Mereka mulai mengincar perusahaan lain, seperti Marudai, sebuah perusahaan makanan di Jepang. Monster mengirim surat ancaman ke Marudai, meminta uang tebusan. Berbeda dengan Glitcho, Marudai bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Mereka diminta mengirim seorang karyawan naik kereta menuju Kyoto dengan membawa koper berisi uang tebusan. Untuk mengelabui pelaku, perusahaan bekerja sama dengan polisi yang menyamar sebagai karyawan. Polisi berharap bisa menangkap pelaku saat uang diserahkan. Namun, selama perjalanan di kereta, polisi yang menyamar merasa diawasi oleh seorang pria bertubuh besar dengan rambut pendek dan mata seperti rubah. Pria itu terus mengawasinya dengan cermat. Polisi tidak berani menangkapnya karena takut penyamarannya terbongkar. Setibanya di Kyoto, polisi tidak menemukan tanda berupa bendera putih seperti yang dijanjikan pelaku. Pria bermata rubah itu juga ikut turun dari kereta, membuat polisi semakin curiga. Polisi kemudian memutuskan naik kereta kembali ke Osaka. Pria bermata rubah itu pun ikut naik kereta yang sama. Di tengah perjalanan, polisi memutuskan turun di Takatsuki, sebuah kota antara Kyoto dan Osaka. Pria tersebut mengikuti, namun langsung naik kereta lain kembali ke Kyoto. Polisi yang mencoba membuntutinya kehilangan jejak di Kyoto. Misi penyerahan uang tebusan gagal total. Monster dengan 21 wajah tidak mendapatkan uangnya, dan polisi frustrasi karena belum berhasil menangkap pelaku. Pada bulan September 1984, ancaman mereka terus berlanjut, dan situasi menjadi semakin rumit. Hingga saat ini, kasus Monster dengan 21 wajah tetap menjadi misteri besar di Jepang. Meski polisi bekerja keras dan masyarakat terus berharap, identitas serta motif sebenarnya dari para pelaku tak pernah terungkap. Cerita ini menggambarkan betapa misterius dan sulitnya mengungkap kejahatan yang begitu rapi dan terorganisir. Dan itulah tadi kisah tentang Monster 21 wajah dan misteri di balik kasus Glitcho yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Gimana menurut kalian? Apa sebenarnya motif di balik semua ini? Atau mungkinkah dalang utamanya masih bebas berkeliaran tanpa terungkap? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Di Sini Cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, dan jangan berhenti mencari kebenaran.